Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini sebuah video impromptu yang mendadak, tapi aku terinspirasi untuk buat. Kita akan cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman dalam 3 bulan ke depan. The funny thing is, 3 bulan, 2 bulan dari sekarang, bahkan kita sudah memasuki tahun 2023 ya. Tapi video ini sifatnya timeless. Dan kapanpun kamu merasa terpanggil untuk menonton video ini, berarti pesannya berlaku estimasi 3 bulan dari sekarang. Atau ya kapanpun lah. Just take it however it resonates. Ambil aja, bagaimanapun caranya dia bisa menyentuh hati kamu atau kena di kamu. Tapi sebelumnya aku perlu ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Karena ini tetap adalah general reading, berarti asal dari pesan yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat teman-teman, dan bisa juga kalau tidak resonate buat teman-teman. Kalau nanti kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen caster aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain yang entah pernah aku bagikan ketika akun ini namanya masih Delusion Persist, atau setelah sudah rebranding jadi akun dengan nama pribadi aku. Anyways, di depan mata kalian ada 3 opsi. Kali ini aku bakalan bantu sisa merchandise candle-nya Delusion Persist. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, dan pilih antara opsi nomor 1 yang ini, opsi nomor 2 yang ini, atau opsi nomor 3. Mungkin kalau teman-teman terpanggil untuk pilih lebih dari 1 opsi, nggak apa-apa. Mungkin ada pesan tambahan yang perlu kamu dengar dari setiap pilihan yang kamu pilih. Aku hari ini akan pakai 2 decks atau 2 jenis kartu, 1 kartu oracle dan 1 tarot, yang aku lagi suka banget nih decks yang ini. Dan ya, take as much time as you need to choose. Silakan ambil waktu sebanyak mungkin yang kamu butuhkan untuk memilih. Kita nggak terburu-buru, kita nggak tergesa-gesa, karena aku akan live shuffling. Jujur aku nggak tahu video ini akan selama apa, tapi aku berharap semoga video ini bisa bermanfaat buat siapapun yang nanti merasa membutuhkan. Kalau teman-teman sudah memilih, kita akan mulai dari opsi nomor 1, yang lainnya disingkirkan dulu. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1, kita akan cari tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu 3 bulan dari sekarang. Apa yang akan terjadi dalam hidupmu 3 bulan dari sekarang? The Sun, Knight of Cups, ada yang jatuh, Ace of Wands, The Sun, New Beginning nih, awal baru. Pas banget ya sebenarnya kalau kalian ikutin betapa mereka Judgment. Pas banget kalau misalnya kita ngikutin tanggal. Gak lama setelah aku upload ini, which is di bulan November tahun 2022. Tapi sama seperti apa yang sudah aku bilang di intro, video ini sifatnya timeless dan bisa berlaku kapan saja. Tapi kalau kamu ngikutin videonya dan nonton video ini gak lama setelah aku upload, berarti memang pas New Year. Dan kalian akan mengawali tahun 2023 atau 3 bulan dari sekarang. Kapanpun kamu nonton video ini, kamu akan berasa sepesakan newly rebirthed. Lahir baru.
dengan energi baru dan pemahaman baru. Aku dapat vision kayak ada orang kegerahan, kepanasan, dan orang ini memutuskan untuk mandi. Walaupun mungkin dia sudah mandi sebelumnya, tapi dia memutuskan untuk mandi lagi. Atau dia memutuskan untuk berendam, dia memutuskan untuk berenang. Dia memutuskan untuk melakukan suatu hal yang dia rasa akan entah memudahkan hidupnya atau memperbaiki kondisi hidupnya. Dari yang tadinya dia kepanasan, dari yang tadinya dia kegerahan, dia mandi, dia jadi merasa lebih segar. Jujur aku merasa banyak di antara kalian yang sebelum-sebelumnya, entah sampai saat ini atau sejauh ini dalam hidup, kamu terbiasa menganut atau terbiasa punya victim mentality, terbiasa memegang pola pikir atau mindset, kak, hidupku sengsara kak, hidupku menderita kak. Dan pas aku lihat kamera 545 angel numbers, I have to say you guys are being protected loh. Maksudnya gimana? Gini, kalian tuh terbiasa terjebak atau menjebak, aku bisa bilang menjebak diri sendiri ini, menjebak diri sendiri dalam pola pikir. Misalnya ada orang yang jahatin kamu, atau ada rencana yang gagal, ada target yang gagal, ada ekspektasi yang belum tercapai, terus kamu marah sama Tuhan, kamu marah sama dirimu sendiri. Dibandingkan kamu lihat masalah atau situasi itu sebagai batu loncatan atau sebagai bahan buat kamu evaluasi dan kamu cek, am I on the right path? Am I happy? Kamu malah menggunakan masalah itu sebagai sarana buat kamu salah-salahin. Kalian di masa lalu, yang pilih nomor 1 nih, banyak yang gampang banget jatuh ke tendensi kalau ada masalah, bukannya kamu cari solusi, malah kamu coba untuk salah-salahin, entah salahin dirimu sendiri atau salahin orang lain. Tadi balik lagi ke perumpamaan atau ke vision yang aku lihat, yang kayak ada orang nyebur ke kolam renang atau orang lagi mau mandi. Kalau misalnya dulu kalian mungkin dulu tipe orang-orang yang kalau kamu kepanasan, kamu nyalain matahari, bukan kamu cari payung atau kamu ganti baju yang lebih gak terlalu panas gitu. Tapi 3 bulan dari sekarang, aku rasa kalian akan tiba di titik pendewasaan yang kamu akhirnya sadar, kayaknya kalau gue kabur-kaburan dari masalah, atau kalau gue berusaha untuk menghindari masalah, atau kalau gue berusaha untuk nyalain situasi, itu malah gak akan ada solusi deh. Oke, apa yang bisa aku ubah ya? Apa yang bisa aku ganti ya? Apa yang bisa aku tingkatkan ya dalam hidupku? Apa yang bisa aku perbaiki ya dalam hidupku? Aku lagi-lagi lihat vision kayak misalnya kita lagi jalan nih, kita jalan dari Jakarta ke Puncak, kan jalanannya juga berliku-liku ya. Setelah kita keluar tol, jalanannya berliku-liku, dan kita bisa memilih apakah kita mau lihat misalnya ke sisi kanan jalanan yang banyak pemandangan, atau sisi kiri jalanan yang misalnya cuma tebing atau malah bekas longsor. Nah, kamu tuh kita setiap detik, setiap saat kita selalu punya kesempatan buat memilih. Kita mau lihat hidup dari perspektif I'm still blessed atau I'm cursed. I have so much troubles. Aku masih terberkati, aku masih tercukupkan. Mau dengan mindset seperti itu, atau kamu mau melihat hidup dari mindset banyak banget masalah hidup gue ya, gue kurang ini, gue kurang itu. Aku lihat kalian banyak banget yang belajar tentang makna bersyukur. Kalian banyak banget belajar. Aku rasa itu ada suara, but I don't know what it is, tetanggaku. Tapi kalian itu akan memaknai bahagia dalam cara yang berbeda. Kenapa? Karena banyak dari kalian, yang pertama, tadi, kamu sudah keluar dari masalahmu, kamu sudah keluar dari penderitaan kamu sudah keluar dari apa yang kamu rasa itu, apa yang kamu rasa
kurang atau apa yang kamu rasa masalah buat kamu. Tapi kamu sekarang belajar untuk melihat situasi dari perspektif yang beda. Ada peluang kerja baru. Banyak dari kalian yang aku rasa banyak yang punya peluang kerja baru atau tawaran kerja baru, atau kamu pindah tempat kerja, atau kamu mencoba lingkungan baru, lingkungan pertemanan baru, atau kamu mencoba untuk ganti situasi lah, ganti mindset, ganti pola pikir. Tawaran kerja sih, tawaran kerja atau tawaran project. Banyak dari kalian yang dapat tawaran kerja, tawaran project, atau bisnis baru, kesempatan usaha baru. Dan ada yang mungkin gini, aku nggak tahu apakah mungkin dari untuk kalau misal kalian punya rencana misalnya mau studi atau sesuatu hal yang udah kamu rencanakan tapi sempat ketunda, sempat ke pending, entah itu rencana buat studi atau rencana buat traveling atau rencana buat memulai sesuatu hal baru yang kalau dibilang baru tuh nggak baru-baru banget. You've planned it, you've prepared for it. Kamu udah merencanakan ini. Ada peluang sukses di hal tersebut. Kenapa? You've been so patient. You've been waiting so patiently. Kamu udah sabar. Kamu udah nunggu ini dengan sabar. Dan akhirnya semesta akhirnya Tuhan ngelihat, oh nggak apa-apa, ini dikasih deh. Karena dia juga udah siap menerimanya. Dia udah siap untuk menjaganya. This could be related to relationships sih. New relationships, new beginning, hubungan yang baru, hubungan yang sehat, koneksi yang sehat, lingkungan pertemanan yang sehat. Tapi kebanyakan aku rasa ini di bidang karir atau bisnis, di bidang keuangan. Dan mungkin kamu juga lebih tertarik untuk belajar bagaimana kamu bisa mengekspresikan diri dengan lebih maksimal. Banyak dari kalian yang aku rasa takut buat menjadi diri sendiri kemarin. Tapi 3 bulan dari sekarang kamu akhirnya jadi lebih berani untuk, ya udahlah, hidup cuma sekali, life is short, I'm just gonna express myself however I want. See, you are magic tapi reverse. Let's see. Integrate your knowing tapi reverse. Oke, nanti aku akan unblock energinya. Anggaplah 2 kartu yang reverse ini sebagai hambatan yang mungkin kamu hadapi. Kalian masih punya ketakutan, kalian masih punya kekhawatiran. Kamu tuh sebetulnya lebih kuat dari apa yang kamu duga. Ini apa? Feed your artist. See, I've told you. Aku bilang kan, ini suatu hal tentang project baru, kerjaan baru, atau mungkin kalau di antara kalian ada yang tertarik untuk mungkin ada yang tertarik untuk mungkin coba-coba jadi YouTuber, atau coba-coba jadi vlogger, atau coba-coba jadi beauty blogger, atau coba-coba mau jadi influencer dalam cara apapun. Yang tadinya kamu takut buat mengekspresikan diri, sekarang kamu jadi lebih berani untuk mengekspresikan diri. Lalu ada Cut the Cords of Doubt dan Creator Fire. Banyak nih kartu oracle kalian. Tapi you are actually stronger than you think you are. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu duga. Dan sebelum-sebelumnya kamu tuh takut buat ngeliat itu. Bottom of deck-nya, overthinking can spoil the magic. Kalian sebetulnya juga, aku bilang tadi kan, you've gone through the worst. Kamu sudah melewati masa-masa yang terburuk. Kamu sudah melewati masa-masa yang tersulit. Dan kamu sekarang sudah jauh lebih kuat dibanding kamu yang kemarin. Tapi mungkin dalam tahap kita bertransisi, dalam tahap kita berubah, dalam tahap kita berusaha untuk mengubah diri, dalam tahap kita berusaha untuk improvement, itu butuh adaptasi. Aku mau kasih contoh sedikit. Akhir-akhir itu aku lagi suka tertarik nontonin konten basket. Aku pernah ikut DBL buat ikut lomba jurnalistiknya Once Upon a Time. Walaupun belum menang, tapi aku punya banyak teman yang anak basket. Dan emang aku suka dari dulu, aku tertarik dari dulu sama olahraga ini, sama gamenya, entah itu gamenya atau itu stylenya, bajunya, sepatunya. Aku emang tertarik, aku emang suka. Tapi
Tapi sempat kependem ketertarikanku dengan ini karena kesibukanku sendiri. Ibaratnya aku punya passion, aku punya ketertarikan, aku punya hobi di sini, tapi kependem lama, nggak aku perhatikan. Tiba-tiba muncul dan tiba-tiba tertarik lagi, dan tiba-tiba kayak ibaratnya passionku untuk menggali dan nontonin lagi tentang basket atau tentang cari tahu lagi update-nya gimana, itu muncul akhir-akhir ini. Tapi kalau misalnya aku mau main lagi, dulu tuh aku suka main sama temen-temenku, bukan yang jago-jago banget, yang kayak for fun aja. Tapi kalau aku mau main lagi, gak mungkin aku langsung bisa kayak hari ini, detik ini turun ke lapangan basket terus aku langsung bisa scoring non-stop 3 points, gak mungkin. Let's be realistic. Tapi nggak ada salahnya kalau misalnya aku latihan lagi untuk mungkin latihan lari, latihan dribble, latihan assist, latihan lagi mulai dari awal. Dan buat kalian, aku rasa ada passion lama atau ada project lama, ada ketertarikan lama yang, atau mungkin hobi atau kesukaan lama yang muncul. Aku jujur nggak terlalu merasakan ini orang dari masa lalu terkait romance yang kembali, tapi lebih ke something that could sparks your passion, something that will spark your interest. Ada suatu hal yang bisa bikin kamu tertarik, ada suatu hal yang bisa bikin kamu pengen coba lagi. Dan sekarang kamu pengen nyoba lagi bukan karena mungkin kamu dipaksa orang, atau bukan karena kamu ngikut-ngikutin orang lain, tapi kamu bener-bener pengen coba karena kamu suka. Contohnya kayak tadi, ada orang mau mandi, atau cerita aku lagi tertarik buat ngikutin basket. Karena aku rasa kalian tuh sebetulnya udah tahu. Ibaratnya kamu udah tahu apa yang bikin kamu bahagia. Kemarin mungkin kamu insecure atau kamu ngerasa kamu nggak pantas buat bahagia. Jadi kamu overthinking. Dan karena sekarang kamu udah tahu, you know better, so you wanna get better. Kamu udah tahu apa yang lebih baik buat kamu atau apa yang terbaik buat kamu, dan kamu akan mengizinkan karisma, magic, the charms within buat kamu memanifestasikan kehidupan yang lebih baik lagi. Honestly, aku mau promosi singkat. Sebentar lagi aku tuh mau launching kelas coachingnya, anggaplah coaching Illusion Business. Di kelas ini aku akan ada beberapa materi kelas yang akan aku tawarkan. Pertama, belajar untuk manifesting. Lalu yang kedua ada belajar tentang healing. Dan yang ketiga ada belajar untuk kita bisa mengenal learning how to understand ourselves better. Kalau kalian tertarik, kamu bisa cek nanti ke Instagram Illusion Business atau Instagram personal aku, dan aku akan bagikan semua informasinya di sana. Mungkin aku bisa drop coupon code buat diskon price. Kalau teman-teman ada yang tertarik untuk benar-benar belajar untuk manifesting, belajar untuk self improvement, belajar untuk meningkatkan kualitas diri, dan belajar untuk healing. Kenapa? Karena aku rasa you have talents, ada bakat, ada talenta yang akhirnya akan muncul ke permukaan. Dan bakat atau talenta yang selama ini kamu kira kayaknya nggak mungkin deh mimpi ini jadi kenyataan, kayaknya nggak mungkin deh aku bisa usahain ini, kayaknya nggak mungkin deh aku bisa maksimalin ini, tapi kamu di 3 bulan dari sekarang tuh akan benar-benar ngerasa kayak increase of energy, peningkatan energi yang bikin kamu yakin life is short, life's what you make it, so let me just pursue my dreams. Hidup tuh pendek, daripada aku nanti nyesal, lebih baik aku perjuangkan mimpi itu saja. Ada rasa percaya diri yang muncul, dan rasa percaya dirinya ini bukan muncul karena ego, tapi memang karena kamu mau mencintai dirimu lagi. This is nice. Oke, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian rasa pesan nilai buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, cast aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini, atau video apapun yang mungkin pernah aku bagikan pasca rebrand atau sebelum rebrand, ketika nama akun ini masih Illusion Business. Karena nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2, coba kita lihat ya.
Coba kita cari tahu apa hal yang akan terjadi dalam hidup teman-teman dalam 3 bulan dari sekarang. Queen of Wands, Independence. Six of Wands. Aku nggak tahu apakah dalam 3 bulan dari sekarang ada yang mau ulang tahun, atau kalian juga anak-anak yang bertanya awal tahun kayak aku. Two of Wands, travel, strong travel energy, strong celebration energy. Atau memang ini buat beberapa rekan yang sudah mungkin merencanakan pernikahan, atau merencanakan untuk merayakan tahun baru mungkin sama teman-teman kamu, atau merayakan suatu hal dengan orang-orang yang kamu sayang. Ada selebrasi di sini. Ada 3 kartu yang jatuh. I'm just gonna take it. Five of Pentacles, Judgment. Oh, 4. Ya udah. Three of Pentacles, King of Wands. Ada King of Wands dan Queen of Wands. Ada courtship di sini. Two of Swords, bottom of the deck-nya. Berapa di antara kalian itu akan jadi begini. Buat kalian yang sudah misalnya sudah belajar atau paham bagaimana cara mencintai dirimu sendiri, dan kamu memaknai cinta itu apa, kamu sudah lagi nggak terjebak dalam codependency atau ketergantungan, kamu sudah paham gimana cara untuk memberikan cinta dan menerima cinta dengan baik, dengan sehat, bukan hanya karena kamu takut sendirian atau karena kamu takut kesepian. Banyak di antara kalian yang ada peluang bertemu jodoh atau bertemu cinta sejati kamu dalam 3 bulan dari sekarang. Tapi memang setelah kamu juga sudah belajar untuk honoring yourself to the fullest, belajar untuk menghargai dirimu sendiri, belajar untuk mencintai dirimu sendiri, dan belajar untuk memaknai bahagia tanpa perlu bergantung dengan orang lain. Sorry kalau biasanya kedengeran aku sendawa berulang-ulang kali, tapi ini aku channeling banget nih kalau sampai kayak aku sendawa berulang-ulang kali. Banyak dari kalian yang bakat spiritualnya akan semakin aktif. Entah kamu akan semakin peka atau semakin sering lihat angel numbers, dan barusan pas aku lihat kamera 20-20. Entah kamu semakin peka dan lihat dengan angel numbers, atau kamu semakin peka dengan pesan-pesan spiritual, entah dari lagu atau dari I don't know, mungkin dengan kamu nonton video ini memang it's right on time. Ini memang benar-benar apa yang kamu butuh dengar. Tapi ada Six of Wands dan ada Three of Wands di sini, ada Three of Pentacles ini. Entah kenapa aku ngerasa kalian di sekarang itu kamu lagi entah diuji, atau semesta dan Tuhan lagi punya caranya untuk menunjukkan ke kamu mana teman dan mana bukan. Entah dalam cara yang baik atau cara yang tidak baik. For a lot of you, I feel like kalian punya penyesalan. Entah kalian pernah buat keputusan yang bikin kamu ngerasa salah banget, atau kamu pernah buat keputusan yang bikin kamu ngerasa kayak if only I could change it. If only I could change it. Coba aku bisa ubah ini. Coba aku bisa ganti situasinya. Coba aku bisa memperbaiki situasinya. Kalian tuh lagi di titik tengah-tengah loh. Aku rasa lagi di titik transisi. Dan dalam 3 bulan atau bahkan 3 bulan dari sekarang itu akan semakin intensified. Akan semakin intens proses transisinya ini. Kenapa akan semakin intens? Karena Tuhan tahu kualitas kamu, Tuhan tahu potensi kamu, semesta tahu potensi kamu. Cuman banyak di antara kalian yang potensimu tuh terhambat karena kamu terjebak dalam lingkungan yang salah. Entah kamu aware atau kamu sadar, atau kamu denial. Tapi
aku rasa dalam 3 bulan dari sekarang kamu akhirnya akan tiba di titik dimana kamu sadar, I don't want to be stuck. Aku nggak pengen stuck. Aku nggak pengen terjebak dalam situasi yang sama. Aku pengen punya teman-teman yang supportive buat aku. Aku pengen punya orang-orang yang betul-betul tulus sayang sama aku. Aku pengen punya tim yang baik buat aku. Aku mau cerita satu hal. Belum lama aku ditinggalkan oleh partner kerja. Mungkin ada di antara kalian yang tahu siapa. Yang beliau memutuskan untuk pergi atau hiatus dan keluar dari timnya Delusion Princess, keluar dari timnya Steph Lansang juga. Dan salah satu manajerku juga sibuk dan memutuskan untuk pamit. Tapi untuk partnerku ini, dia tiba-tiba pamit. Aku bisa bilang tanpa alasan yang jelas. Tapi feelingku, intuisiku berasa alasannya kenapa. I'm not gonna expose why. Aku gak akan bilang kenapa karena itu privasinya. Tapi aku berasumsi dia ingin berjalan sendiri dan ingin bergerak sendiri. Mungkin tanpa ada bayang-bayang Delusion Princess atau tanpa ada bayang-bayang Stephanie. It's okay. Gak apa-apa. Tapi cerita lain, di tahun 2022 ini sebetulnya aku banyak belajar untuk mengikhlaskan, banyak belajar untuk merelakan, banyak belajar untuk melepaskan dan mengampuni. Misalnya, aku pernah suka sama orang sekitar 3 tahun atau hampir 4 tahun, dan tiba-tiba kita nggak ketemu sekian bulan karena pandemi. Tiba-tiba pas ketemu lagi beliau sudah menikah, udah punya anak, udah pakai cincin. Kita ketemu lagi pas dia lagi gendong-gendong anaknya. Egoku, diriku yang masih punya ego, yang masih punya perasaan, of course, sempat kesentil. Sempat aku merasa sakit hati dan kecewa karena aku punya ekspektasi, karena aku punya harapan. Lalu di awal tahun aku juga perlu melepaskan dua teman. Aku gak bisa bilang mantan teman, 2 kenalan lah. Melepaskan dan memutuskan hubungan dengan, atau memutuskan koneksi dengan 2 kenalan, dua aku nggak bisa bilang mantan teman, tapi kita nggak seintens dulu lagi hubungannya atau koneksinya. Yang satu meninggalkan dengan keputusannya, yang satu lagi kita mulai menjauh karena aku ngerasa friendship kita tuh toxic banget karena beliau terlalu codependent sama aku. Dan aku ngerasa itu nggak sehat banget. Awalnya aku sedih ketika aku ditinggalkan atau ketika aku perlu meninggalkan, itu sedih. Tapi pelan-pelan aku belajar, pelan-pelan aku sadar, mungkin kalau aku memaksakan diri berinteraksi dengan 4 orang ini terus-terusan, yang ada progresku terhambat, yang ada aku stuck, atau yang ada mereka stuck. Kenapa? Karena hubungan kita cuma jalan muter-muter gitu aja, di situ-situ aja. Dan itu pasti toxic banget. Aku benar-benar ngerasain banyak di antara kalian yang bukan berarti aku nggak sayang ya sama keempat orang tersebut, nggak, sama sekali tidak. Karena aku sayang, karena aku mencintai mereka, jadi aku memberikan ruang untuk kita sama-sama bertumbuh. Aku memberikan ruang untuk kita sama-sama berproses, tanpa aku memaksakan ego harus memaksakan hubungan kita harus selalu baik-baik aja. No. Sama kayak kalau kita mau minum obat tuh nggak harus selalu enak kan, atau sirup manis gitu, nggak. Misalnya ada obat puyeng yang nggak enak juga rasanya. Nah, di sini aku merasa banyak dari kalian yang mau nggak mau harus meninggalkan suatu situasi dulu, harus meninggalkan suatu babak dulu, sebelum kamu bisa attracting hubungan yang lebih sehat. Aku mau promosi singkat, tapi belum launching, belum relaunching. Maksudnya sebentar lagi di pertengahan November, kalau kamu nonton ini nggak lama dari aku upload, which is awal November 2022, sekitar pertengahan November aku mau launching kelas, beberapa kelasnya Delusion Princess. Ada kelas belajar tarot, ada kelas Journey to Self atau kelas belajar buat kenalan sama dirimu sendiri, dan kelas healing, gimana cara kamu bisa nyembuhin luka dan trauma kamu. Lalu ada juga kelas untuk manifesting atau law of attraction, yang mostly materinya kalian bisa belajar sendiri.
Nah, kenapa kelas ini juga relaunching? Karena aku sempat launching kan saat masih di Illusion Princess tahun lalu. Tapi ada beberapa klien yang bermasalah dan aku bisa bilang mereka nggak bayar. Dan aku sadar, ketika aku masih belum siap ngajar, aku belum maksimal, aku belum 100% siap. Ketika kita belum 100% siap untuk attract apa yang terbaik buat kita, cenderung kita akan narik hal-hal yang memang aku bisa bilang selaras dengan apa yang menjadi frekuensi kita saat itu. Nah, aku rasa kalian yang pilih nomor 2 ini, kamu tuh pengen attract, you wanna attract the best. Kamu pengen attract hal-hal yang terbaik. Kamu pengen attract hal-hal yang terbaik. Entah pasangan yang terbaik, lingkungan pertemanan yang terbaik. Kamu pengen attract hubungan yang sehat. Tapi mungkin kamu belum siap, atau mungkin kamu juga belum sepenuhnya stabil. Jadi aku bisa bilang kamu tuh perlu melepaskan diri, atau kamu perlu membebaskan diri dari lingkungan yang beracun dulu sebelum kamu ambil kontrol kamu, ambil power kamu. Banyak antara kalian yang mungkin saking kamu perlu ngebebasin diri, kamu perlu mungkin traveling ke tempat baru, pindah tempat kerja, pindah lingkungan kerja. There is some kind of decision you need to make. Ada keputusan yang perlu kamu buat. Dan ini keputusan besar. Tapi percaya sama aku, kalau kamu berhasil untuk membuat keputusan ini dengan bijaksana dan kamu yakin dan berani untuk buat keputusan ini, you're not gonna regret all this. Dan tiba-tiba aku dapat vision kayak di film Frozen yang kedua. Ketika Elsa mau nggak mau perlu belajar untuk melepaskan kan, pergi dari Arendelle, pergi dari istananya, pergi dari kastilnya ke hutan, ke tengah hutan yang memang panggilan jiwanya. Mungkin kalian banyak yang lagi awakening juga sekarang, dan kamu mulai ngerasa kayak pengen cari tahu apa sih misi jiwaku, apa panggilan jiwaku. Ada create alchemy di sini. Kalian dalam 3 bulan dari sekarang akan lebih belajar lagi tentang passion kamu. Oh my god, this is beautiful. I really love it when the cards are just complementing one another. Kamu jadi lebih jauh percaya diri. Kamu jauh lebih percaya sama potensi kamu. Kamu jauh lebih percaya sama bakat kamu, apa yang berhak kamu terima, apa yang berhak kamu maksimalkan. Your worth. You know your worth now. Kemampuan kamu untuk manifesting, kemampuan kamu untuk attracting, itu jadi lebih kuat. Fall in love with your own story. See, aku benar-benar ngerasa ada energi penyesalan di sini. Fearless expression. Entah di antara kalian yang mungkin akan entah kamu minta maaf ke dirimu sendiri, atau kamu minta maaf ke orang lain, atau kamu jadi lebih berani untuk kamu jadi lebih berani untuk mengekspresikan diri. Kamu jadi lebih berani untuk speak up. Kamu jadi lebih berani untuk keluar dari ketakutan kamu. Dan kalau ada energi, I've said it many times, untuk teman-teman yang pilih nomor 2, aku jujur merasakan ada energi penyesalan di sini. I don't know. Aku nggak tahu kamu melakukan apa di masa lalu, atau kamu diperlakukan bagaimana di masa lalu. Tapi yang tadinya mungkin kamu takut buat, let me tell you something. Nggak apa-apa, aku jujur sama kalian, aku cerita sama kalian. Ketika kejadian 4 orang tadi yang aku ceritakan tinggalin aku sempat tiba di titik aku menyalahkan diriku sendiri. Dan aku mempertanyakan, kenapa sih aku bodoh banget? Kenapa sih aku mau aja dimanfaatin sama orang? Kenapa sih aku baik banget sama orang? Kenapa aku gampang banget diinjek-injek sama orang? Dan situasi, aku bisa bilang 2022 itu adalah tahun benar-benar aku mendewasakan diri. Dan aku belajar untuk mengampuni, aku belajar untuk melepaskan. Aku belajar bukan hanya mengampuni orang yang menyakiti aku, tapi juga mengampuni diriku sendiri, memaafkan diriku sendiri. Yang aku pernah ngerasa ketika traumanya terjadi dalam hidupku, aku nggak punya kapasitas, aku nggak punya kemampuan, aku nggak punya power buat bales, atau buat marah, atau buat bahkan membela diriku sendiri. Ada energi self-hate di sini di teman-teman yang pilih nomor 2. Dan kalian di nomor 2 itu, kalian yang pilih nomor 2 ini dalam 3 bulan dari sekarang akan sangat-sangat belajar untuk self-forgiveness.
mengampuni dirimu sendiri. Aku nggak promosi, tapi kalau misalnya di antara kalian mungkin ada yang ngerasa butuh bantuan coach atau teman sharing, teman curhat, silakan booking sesinya di Delusion Priestess, entah lewat personal reading atau lewat coaching, dan aku bisa bantu kalian untuk mungkin belajar pelan-pelan ngelepasin trauma kamu. Atau kamu bisa daftar ke kelasnya nanti setelah launching. Tunggu atau cek informasinya di Instagram yang akan aku cantumkan di bawah ini di kolom deskripsi, entah di Instagram aku personal atau di Instagram Delusion Priestess. Belum launching loh, dan aku juga belum buka slot personal reading. Tapi kalau kamu betul-betul merasa butuh dan kamu benar-benar pengen kayak, Kak, aku pengen benar-benar bebas dari hidup aku pengen bebas dari traumaku, karena di sini ada energi freedom atau titik kebebasan yang Battle of Decca nulis to Sacred Feminine. Energi maskulin dan energi feminin itu bukan hanya tentang gender, tapi itu energi. Jadi aku bisa bilang kalian yang pilih nomor 2 ini, you've been very stuck. You've been forcing to live your life only in your masculine energy. Kamu udah benar maksain diri untuk menghidupi hidupmu dengan energi maskulin aja, yang misalnya chasing, hustling, rushing. Tapi kamu mulai belajar untuk menghargai emosi. Kamu mungkin mulai belajar untuk menghargai presence kamu only by being, only by existing. Dan this is nice. Aku lanjut cerita sedikit ya. Ketika aku tiba di titik aku self-hate atau aku self-guilt, aku self-blame, aku nyalain diriku sendiri karena aku rasa aku terlalu bodoh dimanfaatin orang terus, sampai akhirnya aku belajar untuk maafin diriku sendiri. Dan kalian tahu nggak? Di situ, di titik aku bisa mengampuni diriku sendiri, di titik aku bisa belajar jatuh cinta sama diriku sendiri. Di situ aku mulai sadar, gampang banget buat aku manifesting. Apa yang aku mau hari ini, aku kepikiran hari ini, malamnya bisa kejadian. Apa yang aku mau hari ini, besoknya kejadian. Atau gampang banget sebetulnya aku buat attract hubungan-hubungan yang lebih sehat. Pasangan romantis yang memang he's exactly what I need, he's exactly what I want. Atau teman-teman dan sahabat yang they're exactly what I need, they're exactly what my souls want. Mereka itu melengkapi aku. Bukan lagi aku chasing hubungan, bukan lagi aku merendahkan diriku untuk bisa memuaskan orang lain atau memaksa orang lain bertahan. Ibaratnya gini, mungkin banyak antara kalian yang baru keluar dari the tower moment kamu, atau kamu lah saat ini lagi berada di titik the tower moment kamu, dan ada satu hal tentang dirimu sendiri atau pengalaman ceritamu yang bikin kamu benci sama dirimu sendiri. Tapi kamu dalam 3 bulan dari sekarang akan belajar untuk jatuh cinta sama dirimu sendiri, jatuh cinta sama ceritamu. This is nice, karena rasa percaya diri kalian aku lihat itu akan jauh meningkat. Kamu udah nggak lagi menjalani hidup dari fear based consciousness atau ketakutan, tapi kamu mulai berani untuk menjalani hidup dari love based consciousness. Oke, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Jujur aku nggak duga videonya akan sepanjang ini, lebih dari 30 menit kayaknya ya. Karena nomor 2 sudah. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like ya, komen ke aku, dan kalian boleh share video ini ke siapapun teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain yang mungkin pernah aku bagikan ketika akunnya mungkin masih Delusion Priestess, atau setelah akunnya sudah rebranding. Anyways, untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3, kita akan cari tahu apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman dalam 3 bulan dari sekarang. Kalau kalian gak skip intro, pasti kalian tahu kalau video ini sifatnya timeless. Berarti kalian bisa tonton video ini kapan saja kalau merasa terpanggil untuk nonton video ini. Tapi karena aku upload ini di sekitar sekitar November 2022, berarti ya pas banget di awal tahun. The Hangman Reverse sekitar awal 2023 lah. Page of Cups, kalian akan jauh lebih ngegas somehow. Atau kamu selama ini ngerasa kayak situasi hidupmu atau kondisi hidupmu stagnan, dan kamu sekarang jadi lebih berani untuk
ya udahlah, life is short, life's what you make it. Daripada aku nyesel karena aku nggak coba ini, daripada aku nyesel karena aku nggak coba itu, lebih baik aku kerja. Aku benar-benar ngerasa ada erat kaitan dengan karir, self growth, self development, self improvement. Ada beberapa di antara kalian yang mungkin akan punya pilihan atau fokusmu akan kebagi-bagi. Entah jam kerja kalian makin padat atau kerjaan kalian makin padat, atau beberapa di antara kalian kamu perlu memilih antara beberapa orang atau beberapa suitors. Beberapa orang yang mungkin pengen coba PDKT sama kamu, beberapa orang yang mungkin coba kenalan sama kamu, atau pengen menyatakan perasaannya ke kamu, pengen bilang kalau mereka suka sama kamu, mereka cinta sama kamu. Ada dating activities. Nice. See? Ace of Cups dan Three of Cups. 3. Bottom mereka ada Queen of Pentacles. Aku bisa bilang untuk teman-teman yang pilih nomor 3 sebetulnya, 3. Untuk kalian yang pilih nomor 3, sebetulnya fokus kamu saat ini bukan romance. Sama sekali bukan romance. Tapi ibaratnya kayak Tuhan yang semesta tahu betapa kamu sudah sangat sabar, betapa kamu sudah sangat berjuang. Aku rasa ini adalah kelompok orang-orang yang mungkin ini Four of Swords, bukan Three of Swords, tapi ada 3, ada 3. Dan ini part nomor 3. Tadi aku bilang kan, kalian tuh lagi nggak ada titik ngincar romance sebetulnya, karena mungkin kamu baru keluar dari dark night of the soul kamu baru keluar dari situasi yang aku bisa bilang situasi ini menyakitkan buat kamu, atau situasi ini bikin kamu kayak entah terpuruk, atau bahkan kamu lagi masih di titik terendah kamu masih di titik berusaha untuk berjuang, kamu masih di titik berusaha untuk stabil lagi, betul-betul stabil. Bukan berarti kamu terseok-seok, atau bukan berarti kamu masih kayak kalian tahu nggak sih kalau ada orang jatuh dari tangga terus dia masih keduduk gitu, atau dia masih sakit lah, atau ada orang ankle dia belum bisa berdiri atau belum bisa berlari dengan lancar. Kamu udah bisa jalan, tapi mungkin tubuh kamu masih kaget. Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 3 nih, kamu baru keluar dari situasi yang nggak enak, dan tubuh kamu atau diri kamu tuh masih berusaha untuk beradaptasi. Udah nggak sakit yang sakit banget, tapi kamu masih belum mau untuk lari. Kamu masih belum mau untuk tergesa-gesa. Kenapa? Karena banyak di antara kalian yang aku rasa untuk kamu tiba di titik kamu sekarang, you need to sacrifice a lot of things. Kamu perlu mengorbankan banyak banget hal. Entah itu karir, orang, hubungan, koneksi, atau mungkin beberapa di antara kalian ada yang harus kehilangan, ditinggalkan selamanya oleh orang-orang yang kamu sayang, atau kamu perlu, I feel like ini ada satu, ibaratnya gini, when one door closes, another one opens. Ketika ada satu pintu tertutup buat kamu, Tuhan akan buka pintu-pintu yang lain. Tapi buat kamu nutup pintu itu susah. Buat kamu tiba di titik ikhlas, itu susah. Buat kamu tiba di titik kamu berani untuk berdiri lagi, dan mau berdiri lagi, dan mau pelan-pelan jalan lagi, itu susah. Tapi ibaratnya Tuhan lihat kesabaran kamu, Tuhan lihat patience kamu. Ini aku nggak tahu, entah kalian ada yang ngalamin kebangkrutan, atau kamu ngalamin ditipu, atau kamu ngalamin kegagalan. Jujur aku pilih pile ini, dan aku mau cerita sama kalian, aku mau sharing sama kalian. Kenapa aku banyak menghilang di tahun ini dan sampai aku rebrand, sebetulnya karena pertama aku ngerasa it's my calling. Ini panggilanku. Aku terpanggil buat rebrand, aku terpanggil untuk memulai lagi dengan betul-betul menjadi diriku sendiri, dan nggak lagi ngumpet hanya di balik identitas Illusion Priestess. Walaupun Stephanie sama Illusion Priestess adalah orang yang sama, sosok yang sama, tapi aku ngerasa nggak bisa aku selamanya ngumpet di balik karakter kartun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena aku sempat jatuh ditinggal nikah, aku sempat jatuh ditinggal teman, dikhianatin teman,
Aku sempat jatuh ditipu klien, yang klien nggak bayar sekian juta, dan peserta kelas juga nggak bayar apa yang seharusnya menjadi hakku. Aku sempat ditipu secara finansial. Aku sempat 2022 has been such a year for me. Aku sempat ditipu oleh dan ditinggalkan oleh partner kerja, kolega kerja. Aku sempat hampir terbunuh. Kalau ada yang tahu ceritanya, 2022 itu benar-benar tahun dimana aku diangkat banting. Aku kehilangan banyak. Tapi setelah aku kehilangan ini, aku belajar kalau it's okay. It's okay. Nggak apa-apa, aku belajar. Aku belajar dan aku didewasakan. Nggak gampang buat kalian tiba di titik ikhlas seperti itu. Tapi aku bisa bilang Tuhan dan semesta punya caranya untuk kasih reward buat kalian. Dan kamu pelan-pelan dalam 3 bulan dari sekarang, kamu it's a slow process. It's a slow process. Dan mungkin kamu juga masih takut atau masih ngeraba-raba buat melangkah. Ada hadiah, ada reward buat kalian kok di depan sana. Dan rewardnya itu bisa mencakup cinta yang baru, new love, new beginning. Ada orang sih aku rasa, dan ini bisa jadi lebih dari 1 orang yang akan datang ke kamu, menyatakan perasaannya ke kamu, bukan hanya secara romantis ya, tapi you're gonna feel so loved. Kamu akan benar-benar ngerasa kayak dicintai, disayang, diperhatikan, dijaga. Kamu akan benar-benar ngelihat mana teman-teman yang benar-benar support kamu, mana teman-teman yang benar-benar sayang sama kamu, dan mana yang tidak. Peluang karir baru, peluang bisnis baru, peluang usaha baru, atau bahkan mungkin kamu punya kesempatan buat kerja bareng temen atau buka bisnis bareng temen. Bahwa this is funny. Aku ngeliat vision kayak ada perempuan, aku nggak tahu siapa ini perempuannya, tapi dia straight dan dia lagi dideketin sama lebih dari 1 orang. Dan orang-orang yang ngedeketin dia tuh kayak berusaha untuk memenangkan si perempuan ini. Kayak choose me, pick me. Mungkin ya kalian akan dideketin secara romantis dengan lebih dari 1 orang. Dan kamu harus memilih. Kamu harus memilih dengan bijaksana. Kepada siapa kamu akan memberikan hatimu nantinya. Aku bisa bilang 3-tiganya itu punya kualitas, 3-tiganya punya potensi. Terserah kamu mau pilih yang mana. Aku tuh berasa untuk file nomor 3 ini kayak pelangi yang akhirnya muncul setelah hujan. You've been really waiting for this, and it's your time to reap the rewards. Ini waktumu untuk memetik hasil kerja keras kamu, memetik kesabaran kamu, buah-buah kesabaran kamu. Business, something about business. Karena aku ngerasa banyak yang terkait yang mungkin kehilangan uang atau kehilangan potensi, kehilangan jawaban, kehilangan jabatan. You need, I've told you, I've said it, you need to sacrifice something. Dan mungkin pengorbanan yang kamu lakukan itu bukan pengorbanan yang mudah, bukan pengorbanan yang gampang. Tapi karena tuh, kalian tahu nggak, aku nggak maksud untuk mengkristenisasikan siapapun. Tapi kalian tahu nggak, ada 2 cerita di Bible yang aku mau bilang. Yang pertama ketika Abraham perlu mengorbankan anaknya, Ishak, kalau nggak salah. Wait, aku nggak mau sotoy. Tunggu, Google dulu. Maaf ya guys. Epic. Ya, Ishak. Ketika Abraham diminta Tuhan untuk mengorbankan anaknya, pasti berat dong sebagai seorang ayah, pasti berat sebagai seorang papa. Tapi dia merendahkan hatinya untuk nggak apa-apa, dia ikhlas.
ujungnya nggak kejadian juga, ujungnya dia nggak harus mengorbankan anaknya. Tapi aku yakin di situ sosok Abraham belajar untuk merendahkan hati. Atau kalian tahu nggak cerita di Bible juga tentang Ayub, dimana dia diuji, kesabaran dia diuji, kegigihan dia diuji, dan Tuhan ambil semua yang sudah menjadi miliknya dia. Dan ketika Tuhan ngelihat, oh ini orang tuh memang pengikut aku yang setia, pengikut Tuhan yang setia, dan jadi dia dikasih lebih banyak dari apa yang sudah dia ambil. Dan for this group, I feel like you really need to sacrifice something yang betul-betul seberharga itu buat kamu. Tapi Tuhan lihat kegigihan kamu, Tuhan lihat kesabaran kamu, Tuhan gak tidur. Dan beliau yang ganti apa yang memang berhak buat kamu terima dari apa yang sudah terhilang. Dan aku lihat kalian tuh juga akan lebih berani untuk taking action sih. Kalau mungkin kemarin-kemarin ada rencana yang pengen kamu usahakan, ada target yang pengen kamu capai, tapi kamu setengah hati atau kamu 50-50, entah kamu 50-50 karena kamu ngerasa minder, atau kamu 50-50 karena kamu ngerasa orang-orang sekitar kamu juga belum sepenuhnya suportif buat kamu. Kalian sekarang tuh jadi lebih berani untuk ya udah, just go for it lah. This is beautiful. I really love it when the cards are just complementing one another. Aku suka banget, dan aku suka banget kalau kartunya tuh jadi kayak udah konfirmasi dan melengkapi satu sama lain. See, after 2 changes, ada energi perubahan besar yang menanti kalian dalam 3 bulan dari sekarang. Ini bukan perubahan yang simsalabim muncul secara ajaib. Follow through. Dan aku mau ngomong ini tuh kayak arusnya semua sudah berjalan sedemikian rupa. Kamu tinggal ngikutin dotsnya aja, ngikutin petanya aja. Kamu ngikutin dan kamu metik buah-buah dari kesabaran kamu. Kamu ngikutin dan kamu petik buah-buah dari kegigihan kamu, patience kamu, buah-buah dari apa yang sudah kamu nanti. Belajar untuk lebih setia, belajar untuk lebih sabar. One step ahead is all you need. Aku ngerasa banyak keterkaitan yang sudah kamu punya mimpi besar, kamu punya harapan besar, tapi kamu takut buat memulai. Karena kamu kepikiran, kalau aku coba sekarang, kira-kira 5 hari lagi gimana ya? 10 hari lagi gimana ya? 3 bulan dari sekarang gimana ya? Sampai kamu lupa kalau kamu nggak mulai, atau at least if you still haven't started, if you haven't walked one step ahead, you're not gonna start. Kalau kamu belum mulai, kalau kamu belum coba, ya nggak akan jalan kemana-mana, nggak akan ada hasil. Dan bottom of deck-nya, your past support your future, tapi reverse. Akan aku unblock dulu energinya. See? Di sini aku ngerasa kamu tuh sebetulnya mungkin belum sepenuhnya ikhlas buat ngelepasin apa yang perlu kamu lepaskan dari masa lalu. Tapi kamu udah tiba di titik dimana kamu sadar, I cannot hold on to the past anymore. Dan dalam 3 bulan dari sekarang kamu akan belajar banyak kalau lukaku, traumaku, kecewaku, sakit hatiku, mereka bukan musibah buat aku. Tapi mereka adalah caraku mendewasakan diri. Mereka adalah caraku menguatkan diri. Mereka adalah caraku belajar untuk mungkin jatuh cinta sama diriku sendiri, belajar jatuh cinta sama Tuhan, belajar jatuh cinta sama semesta. Mereka adalah caraku, cara Tuhan mengajarkan ke aku gimana caranya untuk bersyukur, gimana caranya untuk kuat, gimana caranya untuk berhenti melihat masa laluku sebagai batu sandungan, tapi sebagai batu loncatan. I love the way ini tuh dominan energinya pink, orange, hijau, biru. Cakra kalian akan sangat-sangat teraktivasi, terutama heart chakra, throat chakra, sacral chakra.
Mungkin memang kamu lagi tertarik buat manifesting suatu hal yang gigantic atau besar banget. Dan aku selalu bilang ini, ketika kita mau manifesting, yang penting itu bukan hanya tentang scripting, bukan hanya tentang nulis-nulis, tapi yang penting itu adalah secara energi kita bisa menyiapkan diri kita untuk bisa attract. Dan mungkin kalian akan belajar banyak banget selama 3 bulan dari sekarang. Atau kamu belajar untuk okay, it's time to get on the move, it's time to just start it. Ya udah, mulai aja, coba aja. Atau mungkin dari 3 bulan dari sekarang, mulai dari kapanpun kamu nonton video ini, setelah kamu nonton video ini, kamu jadi lebih tertarik lagi untuk belajar tentang manifesting, kamu jadi tertarik lagi untuk belajar buat balancing, grounding, atau energy check, atau kamu tertarik lagi untuk betul-betul meningkatkan vibrasi dan frekuensi kamu, betul-betul belajar untuk maksimalin, get into your best self, become your best potential. Dan setelah itu kamu sadar kalau okay, let's do this, let's get it. Lepasin yang udah lewat. Lepasin yang udah lewat dan jalan lagi. Buka lembaran baru. This is nice. Karena aku nggak ngerasa ada energi revenge di sini, atau energi balas dendam, atau energi kamu marah. Tapi kamu benar-benar udah tiba di titik kamu ikhlas dan berani untuk mulai jalanin lembaran barunya dengan lebih ikhlas, dengan lebih berani. Oke, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain yang mungkin pernah aku bagikan ketika aku masih jadi Illusion Priestess, atau setelah akun ini rebranding, pasca rebranding menjadi akun dengan nama pribadiku sendiri. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan silakan share video ini ke siapapun yang kamu rasa perlu mendengarkan video ini. Oke? Lagi-lagi aku perlu ingatkan itu, karena I don't know, mungkin dengan sederhana kita membagikan video ini ke siapapun yang membutuhkan, atau video-video lain yang pernah aku bagikan, mungkin itu bisa jadi berkat buat siapapun yang membutuhkan. Karena nomor 3 sudah, nomor 2 sudah, dan nomor 1 sudah. Berarti semua pesan yang aku sudah sampaikan kali ini sudah aku sampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye bye, God bless. I love you guys so much.